warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama nggak jumpa. Kita kali ini akan membuat kuis sederhana. Kuis sederhananya ini yang mudah ya, pilihan ganda, gitu ya. Ini nanti saya berikan contoh yang simple, kemudian nanti bisa dikembangkan sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah dibuat dulu. Di sini saya tampilannya sama ini ya, jadi Air for Android. Nanti kita akan menambahkan layer. Jadi layernya di sini nanti ada 4 layer, 1, 2, 3, 4. Nah, layer-layer di sini nanti kita bisa dikatakan buat nama. Di layer yang pertama nanti kita bisa beri nama, misalkan dia adalah di rename, kita beri nama aja, misalkan dia nama adalah background. Jadi nanti kita untuk background, kemudian layer 2 kita beri nama isi misalkan. Kalau ini namanya suka-suka ya, tapi ini untuk mempermudah saja. Kemudian layar yang ketiga kita beri nama tombol, dan layar yang keempat kita beri nama action. Nah, kalau teman-teman di sini sudah mempunyai aset, misalkan berbagai macam background, sudah menyesuaikan ukuran, kemudian berbagai macam tombol, ya. Nah, seperti itu bisa langsung diimport ke library. Nah, karena ini saya ini kosongan, gitu ya. Anggap saja saya belum mempunyai aset. Jadi di sini nanti teman-teman membuat dari nol, gitu. Jadi putih, backgroundnya putih, kemudian membuat 4 ini dulu. Yang pertama layer background, isi, tombol, dan action. Oke, dibuat dulu ya. Oke, kalau sudah dibuat, silakan teman-teman backgroundnya dibuat saja. Misalkan ini teman-teman mau apa? Kalau misalkan mau bikin background ya bisa import, misalkan file ya, import. Nah, kalau teman-teman langsung mau import ke stage yang putih ini, langsung aja import ke stage, mau gambar apa gitu. Nah, kalau saya sih lebih baik ke library, karena kalau di library ini ya, misalkan ini kemarin ada gambar mobil apa, saya nggak punya banyak gambar ini. Ya, nah, silakan aja ini, misalkan ini ada gambar-gambar saya ya. Oke, yang mana ya? Misalkan saya mau gambar, ada gambar yang ini. Ya udah. Nah, misalkan tadi mau import source, berarti di sini. Kalau misalkan di library, nanti teman-teman tinggal ambil dari library di sini aja, nanti ada di sini. Nah, ya, misalkan saya mau contohkan import to library, gambarnya misalkan ini gambar saya lah, gambar saya. Nah, di sini ada. Nah, ini gambar saya gitu. Nah, library kalau mau dijadikan ke sini ya geser aja ya. Set. Nah, di sini sudah 2 kali tadi. Delete ya, biasa aja di delete biasa. Nah, tinggal dipas-pasin aja nanti mau pakai apa. Nah,
Set. Nah, kita pasang aja. Ini kan bentuknya ini ya, tampilan handphone portrait ya. Nah, misalnya ini saya ngawur aja dari tengah misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di sini kayak tadi kayak kamu misalnya sudah mempunyai gambar buat tombol, nah itu tinggal digeser-geser aja sih dari sini. Kalau library, jadi nggak usah perlu import-import terus gitu, paham ya? Oke. Nah, di sini misalkan ini sebuah gambar background awal, kemudian saya maunya eh, di bagian sini nanti ada tombol misalkan, maka saya di sini di tombol, di sini saya membuat tombol, misalkan tombolnya berbentuk siapin ya, tombolnya misalkan berbentuk oval, ini warnanya hijau, ya, misalkan di sini. Nah, biasa ya, maka di sini teman-teman ini convert to simbol ya, ini misalkan tombol mulai nanti button ya, karena dia bentuknya tombol. Oke. Nah, nah ini sebenarnya sudah ada mulai ya, mulai. Nah, ini tanamnya kita beri mulai karena nanti mau diperintah di tanamnya juga harus diberi mulai supaya nanti di action screen-nya kita mau perintah kemana dia ada itu. Oke. Nah, yang berikutnya dari sini kita double klik. Nah, kita misalkan ini overnya, over itu kalau tersentuh ya. Misalkan overnya itu apa ya, kita gedein misalkan size-nya misalkan di sini kita gedein saja ke overnya kita gedein. Nah, jadi seperti ini. Terus masih di up ya, lalu insert keyframe. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian di down-nya, insert keyframe ketika dia diklik, kita beri sound. Nah, sound ini ada, saya belum import sound. Selected sound, jadi saya belum import sound, jadi nanti teman-teman bisa import sound misalkan klik gitu ya, jadi di sini ada suaranya boleh gitu. Ini misalkan nanti dia lebih kecil, misalkan saya maunya dia lebih kecil. Gambarnya ada di mana. Oke, jadi kita coba dulu lah, kita coba dulu Ctrl Enter.
tunggu. Coba tadi klik ya. Iya sudah. Nah, misalkan di sini, nah ini selalu ada ini. Kalau misalkan muncul seperti itu, teman-teman bisa diklik saja tadi ya. Kemudian ini saya pakai Windows 10 ini. Lama ya. Di bagian virus threat and protection. Ya udah, sambil ngatur nanti aja. Kita close dulu. Kita mau misalkan di sini ada kata mulai gitu. Kita bisa di bagian ini, di bagian layar satu ini, di bagian tombol tadi ini kan masih setting tombol ya, ada up, over, down, dan hit. Nah, kita di layer 2 ini misalkan kita beri dia nama, misalkan mulai, pakai teksnya. Warnanya misalkan hijau dengan mulai. Nah, di sini. Atau kalau mau dimasukin di dalam lingkaran juga boleh. Wah, nggak muat nih, kecilin ya. Kecilin 12. Geser aja. Nah, atur enter ya. Ini sebenarnya basicnya sama dengan membuat tombol yang kemarin. Tuh. Kita diklik. Oke. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat yang tadi deh, yang settingan yang dianggap aplikasinya tadi dianggap virus. Udah, sampai sini dipraktekin dulu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman di sini manage setting. Nah, di sini real time-nya di off kan ya. Di off kan biar nanti ketika kita mencoba pakai enter tidak terganggu. Oke. Yes. Tidak terganggu lagi. Coba counter enter. Kenapa ini? Control enter. Nah, langsung kan jadi tidak muncul yang tadi lagi.
Hmm, masih enggak. Nah, oke, ini tombol mulainya. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita kembali lagi, double klik di sini atau ke scan satu. Nah, ya, dipraktekin dulu ya. Silakan. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman di bagian tombol tadi yang sudah kita tes bisa ya untuk ditekan, kita beri action. Sebenarnya actionnya di atas ini boleh, tapi karena di sini tadi di bagian tombol sini berikan aja action. Nah, kita beri stop dulu, jadi harus nanti stop ya, stop kurang satu dua. Kemudian di bagian di bawahnya stop, di sini mungkin agak berbeda dengan yang kemarin, yaitu di sini kita akan memberi kalimat var f a r spasi nilai ya titik dua, kemudian int, nah ini ada pilihannya int ya, var nilai int di sini sama dengan 0. Jadi apa namanya, teman-teman di sini nanti titik dua, fungsinya di sini nanti karena nanti dalam pilihan ganda itu ada nilai, jadi misalkan betul dapat skor berapa, salah itu skornya 0, misalkan seperti itu, maka di sini ada perlu ini dulu. Nah, fungsinya untuk apa nanti lebih jelasnya nanti ya. Ini kita tulis dulu. Kemudian di bagian tombol ini tadi fungsinya adalah untuk memulai. Ketika kita mau memulai, kita bisa pakai kode snipe ya. Pakai kode snipe, klik to go to next frame and stop. Double klik saja. Oh. Ya. Yang tadi di tombol, nah ini di copy aja, jadi satu aja. X di action, ini di jalannya apa? Lihat di sini ya. Nah, oke. Jadi dia jadi satu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman di bagian ini, di bagian frame yang kedua kita insert blank aja, blank keyframe, karena nanti kita mau bikin yang berbeda. Blank keyframe, klik kanan, insert blank keyframe, semuanya ya. Blank keyframe, insert blank keyframe. Nah di background saya mau, nah ini aja kosong aja. Kalau tadi di sini kan ada foto saya nih. Nah, itu foto gambar terserah. Ini kalau mau misalkan teman-teman mau pakai background yang lain boleh. Nah, ini saya beri kosong saja. Kalau tambah background nggak apa-apa ya. Oke, dicoba dulu sampai situ dulu, coba dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, teman-teman di sini kita akan membuat pilihannya ya. Kita di tombol sebenarnya di library tadi sudah ada. Nah, ini ada tombol mulai, boleh kita kesinikan apa-apa. Nah mulai, tapi di sini teman-teman bisa merubahnya ya. Tadi kan mulai nih, nah, kita misalkan ini tombol untuk tombol A ya, A kelihatan nggak?
ya kan ya kecil tak kecilin aja lagi. Nah ya nah tambah A misalkan di sini sorry kita tambah A kemudian nanti kita bisa di sini langsung kontrol C kontrol V. Nah ini untuk V hanya saja ketika kita apa namanya membuat duplikat tadi kan A B gitu ya, di sini harus di duplikat. Di duplikat simbol. Nah, mulai copy oke lah. Nah, di mulai copy di sini. Jadi di sini. Oh, jangan mulai kalau ini. Kita dulu baru misalnya ini. Misalkan soal nomor 1 ya, A1. Ini B1. Nah, supaya ini tadi berubah jadi B, kita rubah jadi B. Tadi kurang gede. Kurang gede. Sip. Nah, ini di B. Kemudian sudah lagi yaitu ini Ctrl C Ctrl V di sini sama duplikat simbol oke. Yang ini kita beri nama C1 ya, kalau tadi C1 A1 kemudian nah, ini pilihannya kita ganti dengan C. Nah kalau teman-teman di sini ini sederhana, saya beri contoh 3 aja dulu, nah, bisa sampai apapun ya pilihannya. Oke, nah sekarang kita mau coba dulu. Wah, belum ada soalnya. Kita mau coba dulu apakah berjalan tadi action script yang ada di frame 1 yang mulai tadi. Oh ya, ini berubah nih tadi karena tadi saya belum duplikat. Nah, ini karena tadi saya belum duplikat sehingga merubah simbol yang sebelumnya. Nah, ini harus duplikat. Nah, tadi duplikat simbol. Oh, sorry. Library. Nah, ini ini. Nah, ini tadi malah berubah ya. Karena tadi saya belum duplikat tadi.
coba Ctrl Enter. Tunggu lama ya. Oke, kita ke video yang sudah bisa ditekan. Oke, A, B, C. Nanti jika kita beri soalnya apa? Nah, pilihannya apa? Ini misalkan apa, jawaban itu aja. Oke, sampai sini dipraktekkan dulu pelan-pelan aja ya. Diikuti tadi. Sip. Baik, sudah dipraktekkan. Nah, tinggal kita ngisi di sini ya. Ngisi di sini soalnya. Nanti kita beri soal misalkan di bagian timeline, kita di bagian isi. Di bagian isi ini kita bisa memberi soal, kita kecilin dulu lagi di 100%-in aja. Misalkan di sini sederhana saja. Apa ya? Misalkan ini ya gampang-gampang aja. Nilai dari 1 tambah 2 adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan tampilannya ini, kemudian fontnya gitu. Nah, di sini nanti teman-teman misalkan ini yang A jawabannya itu misalkan 2. Bisa Ctrl C, Ctrl V, C ini 3. Maaf ya, saya agak batuk-batuk. Kesehatan ya. Dan C jawabannya 4. Nah, berarti nanti kan jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, nanti jawaban yang B ini ada nilainya. Untuk jawaban yang A tidak ada nilai, jawaban yang B tidak ada nilainya. Nah, untuk yang kita rancang nanti gini aja. Misalkan nanti sudah dipilih A, nanti langsung ke berikutnya. Entah jawabannya benar atau salah. Jadi tidak tahu dia benar atau salah gitu ya. Dipilih B, nanti dia langsung ke frame berikutnya. Pilih C langsung ke frame berikutnya. Jadi ketika sudah menjawab, berarti itu pilihannya langsung ke soal berikutnya, antara salah antara benar. Nanti di akhir ada skornya, gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu kita lanjutkan di part 2 ya. Untuk part 1 teman-teman membuat seperti ini. Oke, selamat mencoba.